Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat membawa kabur motor di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ternyata warga mengenali kedua pelaku hingga menangkapnya. Kedua pelaku diamankan ke sebuah pos RW guna menghindari amuk massa. Saat beraksi, kedua pelaku memanfaatkan kondisi motor yang tidak dikunci stang. Aksi para pelaku tak diketahui lantaran warga masih tertidur lelap. Polisi yang tiba segera membawa pelaku ke Polsek Durensawit guna kepentingan penyelidikan. Saya di sini udah ini kan sama manggil itu RT 6 kita berkomunikasi ya kan, setelah berkomunikasi RT 6 gimana, arti orang sini kan teriak-teriak, silakan dibawa ke polisi ya kan, dengan catatan barang bukti ada enggak, terus kedua yang itu harus dibawa sini dulu, satu lagi. Sementara itu, kasus ini sudah ditangani Unit Reskrim Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menolak diajak berhubungan badan jadi motif pembunuhan wanita di kebun teh di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, gadis belia jadi korban asusila dua teman yang dikenal melalui media sosial. Polisi mengamankan Musin, 22 tahun dari persembunyiannya di Desa Hegarmana, Sukaluyu, Cianjur. Pelaku sebelumnya sempat buron selama 5 hari setelah membunuh SW, 28 tahun, yang jasadnya ditemukan di area perkebunan teh di Kampung Burokaso, Cigenang, Cianjur pada Minggu 26 Januari. Hasil pemeriksaan, korban dan pelaku ternyata saling kenal. Pelaku sebelumnya dijanjikan bekerja di salah satu catering hingga korban pamit pada suaminya. Namun saat dibawa pelaku dengan motor, ternyata dia diajak berhubungan badan, tetapi korban menolak. Korban pun dianiaya hingga tewas. Pelaku juga membawa kabur barang-barang berharga korban seperti tas, handphone, dan cincin. CCTV yang memperlihatkan korban bersama-sama dengan tersangka. Dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pada tanggal 31 Januari hari Jumat sekira jam 10. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Gadis berusia 14 tahun ini ditolong petugas dalam kondisi lemas tak berdaya di Jalan Desa Kalireho, Gondang Wetan, Pasuruan. Korban yang merupakan pelajar SMP ini diduga mabuk berat setelah dicekoki miras. Saat ditemukan, identitas korban tidak ditemukan hingga viral. Hasil penyelidikan, korban dicabuli dua pelaku yang masih berusia 17 tahun. Korban mengenal pelaku melalui media sosial dan dijemput lalu diajak jalan-jalan hingga diajak pesta miras. Sempat dibawa oleh dua orang laki-laki yang kenal di salah satu medsos yang kemudian diajak minum minuman keras di sebuah rumah yang kemudian katanya sempat disetujui. Menindaklanjuti hal tersebut, tim langsung melakukan pencarian terhadap dua terduga pelaku yang kemudian pada malam harinya berhasil kita amankan. Dua pelaku yang masih di bawah umur dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Komplotan pembobol spesialis minimarket digulung polisi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, pelaku bobol lapak pedagang pasar ditangkap polisi. Polisi menangkap 3 pelaku pembobol minimarket di Kabupaten Bandung Barat. Ketiga pelaku, H, S, dan RP, merupakan spesialis pencuri minimarket. Sebelumnya mereka sudah menyasar 4 minimarket di kawasan Cikalong Wetan dan Ngamprah. Aksi pembobolan dilakukan pelaku dengan cara membuka jendela, genting, hingga merusak pintu masuk. Tak cuma itu, pelaku juga melubangi tembok menggunakan palu dan linggis agar bisa masuk ke dalam toko. Para pelaku menggendol barang-barang berharga seperti rokok, susu, hingga uang yang tersimpan di dalam kasir atau brankas. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan.
Dalam rekaman CCTV, seorang pria, MT, berupaya mencongkel sebuah toko di Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Setelah berhasil membuka paksa, pelaku langsung mengambil 2 karung tepung dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Pemilik toko kemudian melaporkan aksi pencurian ke polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kuli angkut ini langsung diringkus di rumahnya, Desa Benangkah, Bangkalan. Menurut korban, tokonya telah 10 kali kebobolan maling hingga alami kerugian mencapai Rp3.800.000. Sementara pelaku mengaku hanya 3 kali membobol toko korban. Hasil curian dijual ke pasar lain dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pencurian motor yang tidak dikunci stang terjadi di penginapan kawasan wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, 2 pikap milik pengusaha sound system raib di gondol maling. Aksi seorang pria mencuri sepeda motor di parkiran sebuah villa di daerah wisata Prigen, Jalan Malabar, Kelurahan Pecalukan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Dengan santainya, pelaku membawa motor metik yang tidak dikunci stang lalu kabur. Menurut warga, pencurian sepeda motor milik salah satu penghuni villa ini terjadi saat korban tengah membeli sate yang tak jauh dari villa tersebut. Tinggal cari makan, cuma sebentar, pulang-pulang, sepedanya kemana? Terus dilihat dari CCTV itu dibawa orang. Kasus pencurian ini akan dilaporkan ke Polsek Prigen dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 unit mobil pikap milik pengusaha rental sound system yang terparkir di pinggir Jalan Darmo Permai Utara, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Para pelaku melancarkan aksinya saat pegawai sedang tertidur lelap. Awalnya, pegawai menduga pikap tersebut dipindahkan karyawan lainnya. Namun setelah dicek, pikap digondol 4 orang pelaku yang berboncengan motor. Modusnya, pelaku merusak kunci pintu dan kontak mobil. Hanya butuh waktu 5 menit, 2 unit mobil pikap raib dibawa pelaku. Tapi ada teman yang barusan pulang dari event yang bawa mobil satu ini. Nah itu dengar waktu mobil dinyalakan itu dengar, cuman dia mengira itu dari teman-teman yang lain gitu yang bawa itu kan. Ternyata digondol maling. Sementara hasil penelusuran GPS, mobil terakhir terdeteksi di wilayah Madura. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Dukuh Pakis, Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan hingga menyebabkan kebakaran hebat terjadi di pintu tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Selain kendaraan hangus terbakar, gate tol rusak parah akibat insiden ini. Sejumlah korban ditemukan tergeletak berserakan di sekitar gate tol. Bahkan pegawai penjaga gerbang tol terluka dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantri pembayaran tol. Diduga truk mengalami remblong hingga hilang kendali, lalu menabrak kendaraan yang antri di gate tol. Akibat insiden ini, 8 orang tewas dalam kondisi terbakar, 2 orang diantaranya teridentifikasi IEN warga Bogor dan BD warga Sukabumi. Sementara 11 orang lainnya luka-luka masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Traffic accident analysis ke TKP dan melakukan olah TKP. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka,
Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Enam motor ini ringsek akibat diseruduk minibus di kawasan Taman Anggrek, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tidak hanya itu, barang dagangan penjual minuman juga berserakan di atas trotoar. Kecelakaan bermula ketika minibus melaju dari arah Slipi menuju Grogol dalam kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mengantuk hingga kehilangan kendali dan kendaraan oleng ke kiri lalu menabrak kendaraan dan pedagang minuman. Korbannya dua, yang kena, tapi yang satunya malah doang. Tapi yang marah satu yang anak ojol. Dagangan Starlingnya gimana, Bang? Abang Starlingnya lagi duduk, Bang. Lagi di pinggir, di sisinya. Hancur langsung dagangannya gini ya, Bang? Ya, habis Bang, ini tinggal apa tuh, Bang? Akibat kejadian ini, satu orang yang tengah duduk di tepi jalan terluka dan harus dirawat ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Volufi, iNews melaporkan. 4 pengoplos gas subsidi ke gas non-subsidi ditangkap di tengah kisruh kelangkaan gas di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu antrean warga di pangkalan gas masih mengular di sejumlah wilayah. Polisi menggerebek lokasi pengoplosan gas bersubsidi ke tabung gas 12 kg di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di tempat ini, polisi menyita ratusan tabung gas LPG bersubsidi dan gas LPG non-subsidi serta 7 tabung ukuran 50 kg. Polisi juga menangkap 4 orang pria masing-masing berinisial MR, R, YE, dan AM. Kepada polisi, para pelaku mengaku mengumpulkan tabung gas LPG bersubsidi di sejumlah lokasi, kemudian bermodalkan pipa besi yang sudah dimodifikasi serta es balok. Gas dari tabung melon disuntikan ke dalam tabung 12 kg. Tabung gas dengan isi kurang dari ketentuannya itu kemudian dipasarkan di wilayah Cianjur dan sekitarnya dengan harga Rp140.000 di bawah harga eceran tertinggi. Berbagai macam, ini yang mereka bisa kumpulkan dan persiapkan sebelumnya. Ada pipa, ada besi-besi yang digunakan. Tentunya dengan dimodif untuk bisa melakukan pemindahan gas LPG. Para pelaku sudah menjalankan aksinya sejak Januari 2024 hingga Januari 2025. Selama setahun itu, para pelaku meraup keuntungan hingga Rp432 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Antrian panjang warga terjadi di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga mendatangi agen gas ini sejak pagi karena belum tersedianya gas bersubsidi di tingkat pengecer dan warung kelontong. Ya karena punya saya kosong, buat masak terus gasnya ada kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Antrian warga yang hendak membeli gas bersubsidi juga terjadi di agen gas di Jalan Karang Satria, Bekasi, Jawa Barat. Warga sempat kesal karena harus mengumpulkan KTP terlebih dahulu hingga memakan waktu lebih lama. Kericuan ini reda setelah ditenangkan petugas. Apa lokasi yang ibu udah cari tadi? Tahu deh, nggak kehitung. Nggak kehitung. Kemarin seorang warga memarahi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang. Warga menumpahkan kekesalannya akibat susah mendapatkan gas bersubsidi. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer tetap bisa menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Pemerintah juga mendorong para pengecer gas LPG 3 kg menjadi sub pangkalan.
Tim iNews melaporkan. Pesawat latih jenis Cessna ini jatuh di perairan Gumuk Kantong, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 orang yang merupakan instruktur dan siswa Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi berusaha keluar dari pesawat yang terbalik. Beruntung, nelayan yang berada di sekitar pantai langsung sigap menolong mereka. Korban dan pesawat naas itu kemudian bisa dibawa ke pinggir pantai. Ya agak terlalu menunggu sih, landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Yang ketika terbalik itu pesawat itu jatuh di laut atau di pinggir seperti itu? Di tengah laut. Baru setelah kita tolong dari korbannya dan kita. Pesawat latih ini sebelumnya lepas landas dari Bandara Banyuwangi untuk latihan penerbangan. Ketika berada di atas perairan Muncar, pesawat diduga mati mesin hingga pilotnya hilang kendali dan akhirnya jatuh dari ketinggian 80 meter ke perairan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aris Utomo, iNews melaporkan. Rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal digerebek di Dumai, Riau. 1 orang ditangkap dan 2 korban diamankan. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, petugas menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Diketahui seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia. Dan cara pembayarannya akan memotong gaji korban sebesar 5 juta setiap bulannya selama 3 bulan. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini polisi tengah memburu AS WNI asal Tasikmalaya berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Polisi mengamankan TGM alias Cika, pengamen transpuan yang mengamuk di sebuah apotik kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap dari kawasan Teluk Gaum Penjaringan, Jakarta Utara setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu. Pelaku membantah melakukan aksi pemaksa meminta uang ngamen yang viral. Ia berkilah hanya kesal karena pegawai apotiknya sombong. Penangkapan ini sendiri karena aksi pelaku bukanlah pertama terjadi dan sudah meresahkan warga. Kemarin kejadian waktu itu kan memang kesel dia karena memang nggak dikasih uang. Dokternya di apotek juga lagi praktek. Nggak dikasih uang, dia marah-marah. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku perampokan bersenjata api di awal Januari lalu digulung polisi di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku sempat sekap korban hingga menguras uang tunai, ponsel, dan perhiasan. Aksi perampokan yang terjadi di sebuah rumah di Desa Klikiran, Brebes, Jawa Tengah 9 Januari lalu akhirnya diungkap. 5 anggota kawanan perampok ditangkap dengan barang bukti 2 pucuk senjata api. Sementara 4 pelaku lain masih buron. Kawanan perampok ini beraksi dengan mengancam korban kemudian mengikat tangan dan kedua kakinya. Kawanan ini menguras perhiasan emas 50 gram, uang tunai 20 juta rupiah, dan 6 buah ponsel. 5 orang tersangka. Untuk 5 orang tersangka sendiri, 2 orang tersangka itu merupakan pelaku utama dan 3 orang tersangka yang memberikan perbantuan, di mana 3 orang tersangka tersebut melakukan pengecekan wilayah seperti melihat. Selain menangkap 5 pelaku perampokan, polisi juga menyita 1 minibus dan 2 sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, kawanan perampok ini terancam kurungan 8 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.